Seorang wanita tidak pernah berhubungan dengan suaminya setelah menikah. Namun tiba-tiba merasa mual. Dia curiga dirinya hamil. Untuk memastikan dugaannya, wanita itu diam-diam pergi ke rumah sakit tanpa sepengetahuan suaminya. Benar saja. Wanita itu sudah hamil 1 bulan. Kepalanya langsung kosong. Yang lebih membuat wanita putus asa adalah, dia bahkan tidak tahu siapa ayah dari anaknya. Ternyata sebulan yang lalu, wanita itu tiba-tiba ditarik oleh seorang pria yang sedang di bawah pengaruh obat ke dalam toilet. Sebelum wanita itu bisa melihat wajah pria tersebut, dia terpaksa berhubungan dengannya. Ketika wanita itu bangun, sudah muncul di hotel. Namun pihak lain sudah menghilang. Wanita itu bingung dan kehilangan kesuciannya. Namun nasib belum melepaskan wanita malang ini. Wanita itu baru saja kembali ke rumah. Lalu ditampar ayahnya hingga jatuh ke tanah. Memaksanya menggantikan adiknya untuk menikah dengan tuan muda ketiga keluarga Cheng yang cacat. Kamu kan ingin bertemu ibumu, bukan? Asal kamu patuh menikah ke keluarga Cheng, aku akan segera mempertemukan kalian. Kalau tidak, aku akan membuat ibumu hidup lebih buruk daripada mati. Aku akan menikah. Seorang wanita demi bertemu ibunya, terpaksa dengan hina memakai gaun pengantin dan menikah ke keluarga Cheng. Namun dia tidak pernah membayangkan, suami barunya adalah pria yang telah merenggut kesuciannya. Namun malam itu cahaya remang-remang. Keduanya tidak melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Pertemuan kali ini hanya membuat mereka merasa sangat familiar. Namun sang CEO tidak terlalu memikirkan hal itu. Di matanya, wanita itu hanyalah mata-mata yang dikirim kakeknya untuk mengawasinya. Tentu saja dia tidak bersikap baik pada wanita itu. CEO memerintahkan wanita itu untuk meminum anggur merah ini. Wanita itu tampak tidak terpengaruh. CEO marah dan menghancurkan gelas anggur. Dia paling benci wanita yang melawan perintahnya. Wanita itu tidak menyangka, CEO ternyata sekejam yang digosipkan. Agar bisa bertahan hidup di kalangan orang kaya, wanita yang mudah mabuk harus patuh. Langsung menghabiskan minuman yang diberikan ulang oleh presiden. Detik berikutnya, dia jatuh pingsan di pelukan presiden. Mulai berbicara omong kosong karena mabuk. Aku mau jadi nyonya ketiga keluarga Chen. Hanya dengan begitu aku bisa melawan orang-orang Lirong. Memohon harus menunjukkan sikap memohon. Buat aku senang. Apa saja tidak masalah. Bicarakan hal yang membuat orang merasa tidak nyaman. Wajah presiden langsung memerah. Dengan canggung dia mendorong wanita itu. Dia yang selalu membenci lawan jenis, pada saat itu justru menyadari bahwa dia tidak membenci kedekatan wanita itu. Wanita itu berhasil tetap tinggal di keluarga Cheng. Namun, menjadi nyonya keluarga kaya tidaklah mudah. Keesokan paginya, wanita itu dibawa ke hadapan kakek presiden. Kakek itu menuntut agar dalam sebulan wanita itu harus hamil anak presiden untuk meneruskan garis keturunan keluarga Cheng. Dia tidak mau bekerja sama. Aku sendiri juga tidak bisa hamil. Bahkan jika melakukan bayi tabung, dia tetap harus memiliki keturunan. Tugas ini diserahkan padamu. Setelah mengambil spermanya, segera bawa keluar. Akan ada seseorang yang menunggu di luar. Semua orang di luar bilang dia tidak bisa. Bagaimana cara mengambilnya? Seorang wanita dengan wajah ragu-ragu membawa kotak masuk ke kamar tidur. Ternyata direktur ada di rumah. Seketika keringat dingin bercucuran. Kotaknya juga jatuh ke lantai. Direktur segera memungutnya. Segera menyadari tujuan wanita itu. Begitu tidak sabar. Bukan, aku adalah bos. Lagi pula kamu sudah datang. Mari kita mulai. Aduh, jangan pura-pura polos. Keluarga Wen yang mengirimmu ke sini. Bukankah itu agar aku bisa membawa semua alat? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kau seharusnya tahu. Tuan Chen. Presiden ternyata bereaksi lagi. Dengan panik mendorong wanita itu menjauh. Dia selalu mengalami disfungsi ereksi. Namun dia bereaksi terhadap wanita itu 2 kali berturut-turut. Apakah dia sudah sembuh? Untuk memastikan, direktur meminta wanita itu membantunya mandi. Wanita itu tidak berani menolak. Hanya bisa canggung membantu direktur melepas pakaian. Chen Yuse, aku beritahu kamu. Seumur hidup, aku belum pernah memandikan orang lain. Hari ini adalah yang pertama kali. Dan yang terakhir kali. Love you. Ciuman yang tiba-tiba sekejap membuat jantung wanita berdebar. Sang presiden juga merasakan sesuatu lagi. Perasaan yang familiar. Mengingatkannya pada orang yang membantunya menetralkan racun sebulan yang lalu. Presiden mencurigai wanita itu adalah gadis tersebut. Dia bertanya pada wanita tersebut apakah dia pernah pergi ke bar sebulan yang lalu. Namun wanita itu tidak ingin mengingat pengalaman malam itu. Jadi dia menyangkal pernah pergi. Lalu dengan rasa bersalah pergi. Namun rasa mual mendadak membuat wanita itu panik. Dia teringat bahwa sudah sebulan tidak haid. Wanita itu tiba-tiba punya firasat buruk. Dia buru-buru pergi ke rumah sakit untuk periksa. Benar saja. Wanita itu sudah hamil sebulan. Kali ini dia benar-benar dalam masalah. Pada saat yang sama, CEO juga datang ke rumah sakit untuk konsultasi. Dia menderita impotensi. Namun sekarang dia bereaksi terhadap 2 wanita. Dokter menyarankan CEO untuk berhubungan dengan mereka selama 1 tahun lagi. Mungkin kondisinya akan membaik. Saat CEO baru saja keluar dari kamar,
Dia bertemu dengan wanita itu. Wanita itu dengan gugup menyembunyikan hasil USG di belakangnya. Kebetulan sekali kamu juga di sini. Kamu sakit flu ya? Oh, aku demam. Ketika presiden mendengarnya, tiba-tiba merasa khawatir. Dia berpura-pura tidak peduli. Melemparkan jasnya kepada wanita untuk dipakai. Namun perhatian mendadak dari presiden justru membuat wanita semakin cemas. Dengan tergesa-gesa, ia mengembalikan mantel itu. Lalu berlari pulang ke rumah. Namun wanita itu dengan susah payah kembali ke rumah. Tetapi sang presiden sudah menunggu sejak lama. Dan mengeluarkan sebuah perjanjian. Tanda tangani saja, kontrak pernikahan ini hanya berlaku selama 1 tahun. Sampai aku bosan. Kamu bisa pergi kapan saja. Tidak bisa menemani tidur. Kita berdua juga bukan pasangan suami istri yang sebenarnya. Menemani tidur juga salah satu kewajiban suami istri. Dan selama masa kontrak, kamu bisa memanfaatkan identitas Ibu Cheng untuk melakukan segala hal yang kamu inginkan. Tapi kamu tidak boleh menghubunginya. Jika aku menemukan bahwa kamu masih memikirkannya, aku akan mematahkan kakimu. Selesai. Kalau Chen Yizi tahu aku hamil, aku pasti mati. Tidak, aku harus cari cara keluar dari sini. Tuan muda, Nona Wen hilang. Gali sampai dapat, temukan dia untukku. Wen Yu sudah ditemukan. Baik, aku tahu. Sampai jumpa nanti. Tuan San, kau harus meminta maaf padaku dengan baik. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Apakah aku bukan anak kandungmu? Diam kau. Kau dibawa kemari untuk meminta maaf. Tapi kau malah berani lari denganku. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu pergi? Bawa dia kembali padaku. Ini jawabanmu untukku? Aku tidak akan menandatanganinya. Aku bukan alat pelampiasanmu. Kenapa kamu sangat ingin kabur? Apakah kamu menganggapku sampah saat bicara? Kamu jawab aku. Minum obat. Jangan berpura-pura seperti ini. Aku tidak akan menandatangani perjanjian itu. Minum obat dulu. Tidak tanda tangan juga tidak apa-apa. Tapi tanpa izinku. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Jangan berhubungan dengan pria lain. Kalau aku tahu kamu selingkuh, lihat saja bagaimana aku mengatasinya. Pergilah beli beberapa pakaian bagus. Jangan berpakaian lusuh begitu. Memalukan sekali. Orang lumpuh itu menyuruhku pakai kartumu. Aku mau semua ini. Ini juga mau. Yang mana yang paling mahal? Semua tidak murah. Ambilkan 1 baris ini untukku. Baiklah hahaha. Kupikir siapa tadi? Ternyata kamu. Kakak. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai nyonya muda keluarga Chen. Kamu hanyalah alat untuk tidur saja. Alat, kenapa memangnya? Itu masih lebih baik daripada kamu, perempuan simpanan yang hanya bisa menempel pada pria. Apakah aku tidak tahu seberapa banyak uang yang kamu punya? Tidak mampu membeli, jangan berpura-pura. Gesek kartu. Mana mungkin keluarga Chen memberimu kartu hitam untuk dipakai sembarangan. Ini pasti kamu yang mencuri. Kembalikan kartuku. Kenapa kamu datang? Lihat dirimu yang tidak punya nyali. Berdiri saja menunggu dipukul. Apakah dia benar-benar tuan muda ketiga dari keluarga Chen yang kejam itu? Jangan salahkan kakakmu karena tangannya tidak bersih, kakak ipar. Mungkin dia benar-benar tidak punya pakaian untuk dipakai. Makanya dia mencuri kartumu. Dia memang suka bertindak tidak jujur. Iya, aku baru saja menegurnya. Kamu yang dewasa jangan terlalu mempermasalahkan. Maafkan dia kali ini saja. Ini memang kartuku. Sekarang, mari lihat bagaimana kamu masuk lagi. Tuan muda, proses untuk pelanggan sudah selesai. Mulai hari ini, toko ini milikmu. Kamu suka yang mana, coba saja. Kamu bisa membeli satu dan membuang yang lain. Serius? Hanya bercanda, Nona. Kembalikan kartuku sekarang. Aku hanya berniat baik tadi, kakak ipar. Kamu tidak akan marah padaku, kan? Keluarkan semua orang yang tidak berhubungan. Kakak ipar, apakah kamu salah paham? Bukan orang luar. Dia adalah kakakku. Cepat pergi. Chen Yize. Kamu bilang kamu harus memberikan seluruh toko ini untuk membantuku. Jangan berpikir berlebihan. Aku bukan karena kamu. Kalau bukan karena kamu tadi yang membuatku kehilangan, aku juga tidak akan menghabiskan uang sia-sia ini. Orang ini hanya sedikit suka bicara. Sebenarnya tidak begitu buruk. Berikan kamu 30 menit untuk memilih pakaian. Tak disangka kamu bisa terlihat bagus setelah berdandan. Tentu saja. Belahan di belakang tinggi sekali. Sampai bagian depan terbuka. Kamu ini terlalu konservatif. Terlalu patriarkis, ya. Istrimu sedikit pamer kulit saja tak boleh. Tadi kamu bilang aku istrimu apa? Memang iya, kan? Gunakan ini untuk menutup. Kamu Chen San Shao, kan?
Kamu tahu resor itu bermasalah. Kenapa kamu tetap memaksakan pembangunan? Kenapa melanjutkan pembangunan? Katakan apa yang kamu pikirkan. Pantas saja kamu jadi cacat. Beri uang, beri uang. Masalahnya belum jelas. Jaga mulutmu baik-baik. Dasar cacat sialan. Berlindung di belakang wanita, apaan tuh? Aku tidak akan biarkan kau bicara begitu padanya. Kau sudah bosan hidup ya? Jalan. Siapa yang memberimu keberanian? Berani menyentuhnya, Tuan Muda Chen San. Apa penjelasan Anda atas pelanggaran dalam proyek resor ini? Bicara, bicara. Cepat bicara. Bawa bukti itu ke sini. Bukti apa? Jangan coba menipu kami. Ini adalah bukti dari orang-orang yang mengaku sebagai korban. Yang memfitnah saya. Saya sudah menelepon polisi. Kalian lihat sendiri. Ayo pergi. Cari dia untuk perhitungan. Segera hubungi rumah sakit. Kenapa belum selesai? Mungkin belum berakhir. Siapa kamu bagi pasien ini? Aku suaminya. Kami suami istri. Bagaimana kamu tidak tahu? Istrimu sudah hamil. Apa yang kamu bilang? Apakah Chen Yuzi sudah tahu? Kalau aku hamil. Bu Kuo, Anda bisa keluar dari rumah sakit. Dokter, suami saya. Apakah dia mengatakan sesuatu? Tidak. Aiwei, kamu tidak apa-apa? Oh, aku baik-baik saja. Siapa yang memberimu keberanian? Berani-beraninya kamu menggoda pria lain. Aku sudah sering melihat wanita seperti kamu. Berpura-pura di depan, tapi berbeda di belakang. Tidak tahu malu. Kamu benar-benar pikir aku akan menerima ini. Kenapa kamu menghindar, merasa bersalah? Aku tidak. Cheng Yize. Bisakah kamu tidak berpikir buruk tentang orang lain? Bagaimanapun juga, orang-orang seperti kalian yang tidak tahu malu. Sangat menjijikkan. Kakak ipar, jangan hiraukan dia. Dia memang suka bicara kasar. Nona, apakah Anda tidak ingin tahu? Apakah anak di dalam perut nyonya adalah anak Chen Jiangnan? Atau Wang Kailang? Nona Wen sudah pergi ke rumah sakit untuk melakukan aborsi. Dokter mengatakan aborsi perlu menjalani masa pemulihan kecil. Kalau tidak akan meninggalkan masalah kesehatan. Silakan perhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan. Jika setelah kuretase kali ini, kemungkinan kamu untuk memiliki anak lagi akan sangat kecil. Kamu yakin ingin melakukannya? Bagaimana ini? Keluarga Chen tidak akan mengizinkan aku mempertahankan anak ini. Coba lihat. Kamu kemana tadi? Apa aku harus membantumu memotongnya? Wanita itu sedang melakukan apa? Nona Meng. Selalu sibuk mengantarkan dokumen antar departemen. Oh, dan
Nak, saya beritahu kamu. Jangan kira setelah kamu tidur dengan tuan muda, kamu langsung jadi nyonya muda. Saya beritahu kamu. Aku yang pertama tidak setuju. Ayo cepat kerja. Tidak setuju dengan siapa? Bos, kamu tahu tidak dia itu akuntanku. Siapa yang memberimu hak untuk menyuruhnya? Bos, aku salah. Aku salah, nyonya muda. Pekerjaan ini, aku yang akan kerjakan. Pergi saja. Ayo cepat pergi, cepat pergi. Kamu hari ini ke rumah sakit. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Kalau tidak enak badan, pulang istirahat saja. Jangan di sini kena bully. Memalukan aku. Kamu telah membantuku. Memuji sedikit saja akan mati ya. Ikut aku ke kantor. I believe. Kalau kamu ngantuk, tidur saja di sofa. Jangan ganggu aku di depan mataku. Lain kali naikkan sedikit suhu AC di perusahaan. AC disetel serendah ini, tidak takut boros listrik? Tuan muda, kita ini perusahaan bernilai triliunan. Peduli dengan biaya listrik ratusan ini? Banyak bicara. Wah, sudah gelap. Kamu sudah lama menungguku, ya? Aku juga baru saja selesai. Tuan muda, aku sudah tidur hampir 3 jam. Kamu belum pergi. Lelah dan lapar. Aku tidak tidur, aku sama sekali tidak tidur. Lanjutkan saja. Meskipun dia terlihat galak, tapi dia cukup baik padaku. Kenapa menatapku dengan tatapan menjijikkan seperti itu? Aku menjijikkan. Aku lapar, aku mau makan sesuatu. Lihat saja, kamu mau makan apa? Aku makan apa saja, terserah. Kamu pesan saja, bos. Tuan masih di sini. Aku ingin memesan seluruh tempat. Beri aku 1 set dari setiap hidangan di menu. Baik, Tuan. Penutupan sudah dilakukan, penutupan sudah dilakukan. Maafkan kami semua. Apa hak mereka untuk mengusir kami? Punya uang merasa hebat? Hanya sewa tempat saja. Kami juga bisa menyewa. Kakak ipar. Kakak ipar. Boleh kita makan bersama kalian? Bos masih di sini. Bukankah aku bilang ingin menyewa tempat ini? Jangan biarkan ada satu lalat pun. Baik, Tuan. Saya mengerti. Kakak, bagaimana bisa kamu seperti ini? Sengaja membuat suamimu mengusir kami. Jangan sembarangan mengaku saudara. Aku tidak punya adik seperti kamu. Ibu, si rubah betina Wenyu itu. Entah memberikan jampi-jampi apa pada Chen Yize. Hingga dia, yang biasanya begitu kejam, berubah demi dia. Bahkan dia sering mengusirku keluar. Tenang saja, ibu pasti akan membuatmu merasa puas atas dendam ini. Besok malam jam 8 di Bar Moonlight, Wenyu. Aku ingin bicara denganmu tentang ibumu. Ada apa? Katakan saja langsung.
Tuan, Nona Wen sudah datang. Apa yang dia lakukan di sini? Dia punya janji di ruangan sebelah. Wanita bodoh, baru saja aborsi bukannya istirahat di rumah. Malah datang ke bar. Dia merasa hidupnya terlalu lama. Cepat suruh dia pulang. Apakah aku tanya kau janji dengan siapa? Ayun, kenapa harus bertengkar dengan aku begini? Sepertinya kau tidak sungguh-sungguh ingin bicara tentang ibuku. Pak Yo, cepat keluar. Kalau tidak, gadis cantik kecilmu akan pergi. Wah, cantik sekali. Hahaha. Gadis kecil, kamu pasti istri keempat Chen Yuse, kan? Memang murni. Kamu mau apa? Hahaha. Minum ah. Jangan. Gadis kecil yang punya temperamen. Aku makin suka kamu. Jangan mendekat. Ada apa ini? Ruang pribadi Nona Wei terkunci. Kalian main dulu. Hei wanita, hanya minum secangkir anggur, kan? Wah, Ahyu. Kamu masih muda tapi sudah harus hidup sendiri. Kasihan sekali. Yo Zong hanya ingin memanjakanmu. Tidak ada maksud lain, gadis cantik. Kamu hidup di keluarga Chen bahkan lebih buruk dari pelayan. Untuk apa menjaga tubuhmu bagi Chen Yingde, raja cacat itu? Siapa yang bilang kalau aku di keluarga Chen bahkan tidak sebanding dengan seorang pelayan? Li Sisi tidak memberitahu kalian kalau suamiku membawaku makan malam. Dan bahkan memesan seluruh restoran? HMPH, dia cuma orang cacat. Apa yang bisa dibanggakan? Suamiku tampan dan kaya. Dia juga punya otot perut six-pack dan garis tubuh yang indah. Tubuhnya sangat bugar. Anak perempuanmu masih memikirkan dia. Benarkah? Aku peringatkan kamu. Jangan datang lagi. Dr. Chen tidak akan membiarkan kalian pergi. Suruh orang membersihkan tempat ini. Matikan juga kameranya. Perempuan milik Cheng Yize, selain aku, tidak ada yang berani mengganggu. Ah, kamu yang bilang mau tidur dengan perempuan Chen Yize. Kalau tahu kamu takut seperti ini, aku tidak akan mengaturnya untukmu. Siapa yang takut padanya? Dia cuma orang cacat. Hari ini aku akan tidur dengan istrinya. Memberinya topi hijau yang besar. Kalau begitu aku jadi orang baik. Aku akan merekam momen indah ini untuk kalian, hahaha. Kamu kenapa ada di sini? Lihat dirimu yang tak berdaya itu. Mengalami hal seperti ini tapi tidak meneleponku. Dengan tubuh kecilmu itu, kemarilah. Ayo, semua ini salahku. Aku benar-benar tidak bisa menyinggung Direktur Yo. Maafkan aku kali ini, ya. Pergi sana. Kau perempuan hina. Jelas sekali kau yang memintaku untuk bicara. Kau bilang Chen Yize tidak bisa memuaskan istrinya. Kau yang mengajakku ke sini. Kau bohong, jelas-jelas kau yang ingin memulai. Itu kata-katamu. Berisik sekali. Ah. Tuan muda. Jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Tuan muda, aku benar-benar ditipu. Walaupun diberi 100 nyali, aku juga tak berani menyentuh wanitamu. Tuan muda, kau ingin aku memaafkanmu, kan? Lakukan hal yang ingin kau lakukan tadi. Ulangi semuanya kepada wanita tua ini. Berani kamu. Bagaimanapun, aku adalah Nyonya Wen. Keluarga kita punya hubungan. Kamu tidak takut ini tersebar dan jadi bahan tertawaan? Rekam dengan baik. Aku mau resolusi tinggi. Ayo, kumohon selamatkan aku. Bagaimanapun, aku adalah ibumu. Aku tidak bisa dihina seperti ini. Skandal ini juga akan berdampak buruk padamu. Kamu tahu ini skandal. Saat kamu melakukan ini padaku tadi, bukankah kamu sangat senang? Ayo, lepaskan aku. Dengan begini, kamu sudah puas, kan? Kenapa kamu masih berdiri di sana?
Apakah kamu ingin aku mencari seseorang untuk mengajarimu bagaimana melakukannya? Aduh, aku pusing. Dasar kamu wanita jalang. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dan juga ibumu. Aku akan membuat hidup kalian lebih buruk daripada mati. Diam kamu. Kamu berani menyebut ibuku juga. Kamu dan ibumu sama-sama hina. Cih, siapa yang peduli dengan belas kasihan kalian? Pada akhirnya, aku tetap berhasil naik jabatan di keluarga Wei. Jahit mulutnya. Aku tidak mau mendengar satu kata pun darinya. Kenapa kamu bengong? Tidak pergi? Mau tinggal dan nonton siaran langsung? Apa kamu jadi lembek? Saya ingin video itu. Jenis video apa yang Anda minati? Tidak. Saya ingin video itu digunakan sebagai pegangan. Aku tidak ada yang berani merebut wanita Cheng Yize. Jangan terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun juga, kamu hanyalah istriku dalam nama saja sekarang. Menindasmu berarti kamu tidak menganggapku serius. Peduli padaku berarti peduli padaku. Kenapa setiap kali menggunakan alasan yang sama? Apa kamu tidak capek? Kenapa? Karena aku telah menyelamatkanmu. Kamu harus membalas budi. Tangsin. Aku mengerti. Kenapa kamu bangun begitu cepat? Aku Mama. Ke Jojo. Bolehkan aku? Aku bisa. Setelah tubuhmu pulih, segera lakukan. Aku hamil sedikit. Barusan hampir saja. Ibu, Wei Yu. Bagaimana wanita jalang itu bisa menyakitimu seperti ini? Kita tidak boleh melepaskannya. Aku akan mencarinya. Biar dia datang dan berlutut meminta maaf padamu. Jangan pergi, kalau dia marah. Dan menyebarkan video itu. Ayahmu tidak akan memaafkanku. Lalu bagaimana? Apa kita harus selalu diinjak-injak olehnya? Oh ya. Ayah pagi-pagi mengirim pesan menanyakan kapan kita pulang. Kalau dia melihat luka di tubuhmu, bagaimana? Sekarang kita harus menyembunyikannya dulu. Jangan sampai ayahmu curiga. Wen Yu. Hari ini aku akan memberi ampun padamu. Tapi suatu saat nanti, aku akan membalas utang ini. Tuan, ada masalah. Ada apa? Teruskan. Mitra proyek Guanghua International membocorkan informasi lebih awal. Mereka menghentikan kerjasama. Periksa segera dan kunci semua komputer perusahaan. Sudah ditemukan. Siapa itu? Itu adalah Nyonya. Cepat, itu dia. Itu dia. Pasti dia. Ternyata dia adalah istri Cheng San yang membocorkan informasi. Kamu yang menyuruhnya, kan? Kamu harus bertanggung jawab. Mulai hari ini, kamu harus keluar dari Dewan Direksi. Ini bukan urusanku. Sebelum semuanya jelas, kalian tidak bisa menuduhku. Nyonya Cheng, apakah kamu masih ingin berdalih? Jika tidak jelas hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan sini. Tidak ada yang boleh pergi. Kecuali kalian menandatangani perjanjian pengunduran saham ini. Kalian yang menyutradarai dan memerankan ini. Jangan kira aku tidak tahu. Ingin menjebakku. Tidak ada peluang sama sekali. Hei. Ayo mulai. Hati-hati. Tuan Shen sudah lama mengerjakannya. Kau pura-pura pincang ya? Ada banyak rahasia ya? Kau tidak akan menjelaskan? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aduh. Saatnya tiba. Aku pasti akan memberitahumu. Bu, lihat.
Ternyata Chen Yize tidak cacat. Seandainya aku tahu, seharusnya aku menemani tidur. Perempuan sialan itu, Huo Yun, mendapat keberuntungan yang aneh. Tidak mungkin. Itu jadi headline. Apa masih ada yang palsu? Sekarang kelihatannya dia tampan dan kaya. Posisinya di keluarga Qin semakin tinggi. Sebenarnya semua ini seharusnya milikku. Sudah jadi selingkuhan. Mana mungkin kecil. Benar-benar tak terkendali. Aku kasih tahu kamu. Hari ini mau menikah atau tidak, kamu tetap harus menikah. Aku benci segala hal tentang dia. Tuan muda, ada kabar dari Uping. Itu berasal dari Pegadaian. Atur semuanya. Segera ke sana. Kenapa kamu, kakak ipar? Malam itu di bar Yuse. Saya tidak menggunakan perlindungan. Apakah kamu hamil? Ini adalah jimat milik Wen Yun. Jangan-jangan malam itu di bar Moonlight mereka tidur bersama. Ternyata orang malam itu adalah kamu. Tidak hamil itu bagus. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Kalau begitu anggap saja tidak ada yang terjadi. Bagaimanapun, kamu sudah menikah dengan kakakku. Kalau dia tahu, pasti akan salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ada 5 juta di kartu ini. Kita impas sekarang. Malam itu di bar hanya sebuah kecelakaan. Biar aku pikir-pikir dulu. Kakak ipar akhir-akhir ini terlalu lelah. Kepala aku pusing banget. Kakak ipar, tolong tinggalkan nomor telepon. Tinggalkan nomor telepon untuk dia. Shen Yize, cepat atau lambat kamu akan jadi milikku. Kamu kembali. Pulang larut malam. Seru ya main di luar. Kamu terus menungguku. Bagaimana mungkin? Perjanjian pernikahan juga tidak ada ini. Apa yang terjadi? Cemburu ya? Kira semua wanita di dunia ini suka. Kamu. Sudah kesepian. Susah. Sabar. Ali. Baik. Anjing tidak menghalangi jalan. Ali. Aku selalu menunggumu. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Mari kita mulai dari awal lagi. Hehe. Mulai lagi. Aku akan membuka kembali kartu kreditmu yang dibekukan. Lalu terus pakai uangku berpura-pura jadi anak orang kaya. Ah. Aku peringatkan kamu ya. Kita sudah putus, pergi sana. Li Sisi datang. Katanya ingin menemui Anda. Biarkan dia masuk.
Kakak ipar, aku sedikit khawatir tentangmu. Jadi aku datang untuk melihat. Masalah kakakmu tidak membuatmu sangat marah, kan? Apa yang kau bicarakan? Kau belum tahu. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Hal ini sedang ramai dibicarakan di forum kampus. Tapi kamu jangan marah. Bagaimanapun juga, mereka dulu adalah pasangan kampus yang diketahui semua orang. Kakak ipar. Aku tahu ini sangat memalukan. Tapi aku tidak bisa menahan diri untuk menyukaimu. Terakhir kali kamu tanya apa yang aku inginkan. Aku hanya ingin berada di sisimu. Hanya ingin berada di sampingku. Iya, toh kakak perempuan juga tidak memikirkanmu. Biar aku yang melayanimu. Kakak ipar. Aku menyuruhmu pergi, kau tidak dengar. Lihat sekali saja. Periksa lagi. Tamu yang menghabiskan malam seperti yang disebutkan Yun. Siapa saja yang pernah ke lantai 3? Apakah kamu curiga bahwa malam itu bukan Li Sisi? Li Sisi bukan orangnya. Orang di kamar mandi itu adalah Deng Deng. Hapus semua foto yang berhubungan dengan Wen Ning. Hapus semuanya untukku, ya? Ini akibat dari ketidakdisiplinan. Ini akibat dari ketidakdisiplinan. Kamu, wanita yang tidur denganmu. Berani bersikap tidak bijaksana. Berhentilah mempermalukan keluarga Chen. Tanpa izin saya. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh bangsaku? Paman Wangmu telah bersamaku selama bertahun-tahun. Anda sebaiknya bersikap sopan padanya. Kakek, jangan marah dulu. Ayun pasti dijebak. Perempuan tidak bermoral seperti ini. Tidak pantas menjadi istrimu. Sebaiknya kamu segera beres-beres sekarang. Dan keluar dari keluarga Chen. Dia perempuan saya. Saya yang akan mengurusnya. Tidak perlu kamu ikut campur di sini. Aiwei. Kamu percaya tidak? Bicara dong. Semuanya sudah terjadi. Apakah ada gunanya aku bicara lagi? Tapi ini sangat penting bagiku. Foto itu jelas-jelas palsu. Hanya tipuan. Justru kamu. Sama sekali tidak belajar dari pengalaman. Kamu seharusnya tidak mengatakan satu kata pun pada Wang Kairan. Itu berarti percaya padaku. Apa yang kamu tertawakan? Serius sedikit. Nyonya, Tuan Chen bilang ada urusan mendesak. Dia memintamu untuk menemuinya di hotel. Ada urusan apa? Tidak tahu dia pergi dengan sangat terburu-buru. Kamu akan tahu setelah kamu pergi. Kamu yakin dia masuk? Tenang saja, aku mengurusnya dengan baik. Wenyun, aku ingin lihat kali ini bagaimana kamu akan kabur. Chen Yuze tidak akan mau seorang istri yang diam-diam tidur dengan mantan pacarnya di belakangnya. Benarkah kamu pikir aku akan tertipu olehnya? Dia tidak akan meneleponku. Wuyun, kamu wanita jalan. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku masih punya banyak fotomu.
Sing sing. Wang Kairan, bukankah aku menyuruhmu tidur di kamar mandi? Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu yang menyuruhku datang ke kamar ini? Dasar perempuan jalang. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku pasti akan mengusirmu dari keluarga Chen. Aku akan menghancurkan reputasimu. Cepat, bantu aku menahannya. Awasi setiap gerakan Wen Yu. Nyonya Wen, selamat. Anak Anda semuanya normal. Sayang, Mama pasti akan melindungimu. Dan membawa kamu pergi dari sini lebih cepat. Terima kasih dokter. Tangan yang merindukan pipimu. Halo dokter. Barusan putri saya yang sedang hamil muda datang untuk membeli obat. Tapi dia ceroboh. Entah lupa menaruh obat itu di mana. Jadi saya datang lagi untuk menebusnya. Sebenarnya ya, obat ini sama saja seperti yang di apotek luar. Suplemen untuk ibu hamil di awal masa kehamilan hampir sama. Ternyata Luoyu hamil. Ini untukmu. Kenapa tiba-tiba memberiku sesuatu yang begitu berharga? Setiap kali aku melihat sesuatu yang indah, aku akan mengingatmu. Ingin melihat bagaimana kamu memakainya. Suka? Aku tidak cocok memakainya, kan? Bagaimana kalau tidak usah saja? Sangat bagus. Wanita saya layak mendapatkan barang yang paling mahal di dunia. Dalam 2 hari ke depan, saya akan mencari 2 pembantu untukmu. 1 untuk mengurus kehidupanmu. 1 lagi untuk mengurus pekerjaanmu. Gaya berpakaianmu sangat buruk. Aku akan mandi dulu. Chen Yize, kamu jangan terlalu baik padaku. Aku sedang mengandung anak orang lain sekarang. Kita tidak mungkin bersama. Membawa ibu pergi dari sini sekarang. Itu adalah hal yang paling penting. Nyonya besar dari keluarga kaya ini baru menikah 2 bulan. Tapi anaknya sudah 3 bulan. Ini pasti suaminya kena selingkuh. Kalian lihat. Ada rekaman video dan laporan pemeriksaan kehamilan di sini. Benar-benar tidak menyangka. Ini terlalu berlebihan, bukan? Apa yang kalian omongkan? Ternyata dia tidak menggugurkan kandungannya. Berani sekali dia membohongiku. Segera tutup masalah ini. Harus mencari tahu siapa yang membocorkannya. Aku tanya, kamu sebenarnya ngapain aja di rumah sakit? Apa kamu tidak tahu apa yang aku lakukan di rumah sakit? Wen Yu, apakah ada satu kata pun yang benar dari mulutmu? Ini obat apa? Bukankah sudah dikatakan padaku? Anakmu sudah digugurkan. Bicara. Ini adalah suplemen asam folat untuk ibu hamil. Kamu benar-benar ingin aku menjadi ayah dari anak haram itu. Kamu wanita yang sangat menakutkan. Aku akui menipumu itu salah. Tapi aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Aku juga tidak akan percaya lagi. Usir wanita ini dari sini. Anak dalam perutnya juga tidak bisa dipertahankan.
Kalau tidak, orang lain akan menganggap keluarga Chen mudah diganggu. Aku akan menangani masalah ini. Bagaimana kau akan menangani itu? Dia sudah membuatmu malu. Apakah kau masih akan bersikap lembut padanya? Urusanku tidak perlu kau campuri. Orang datang. Usir wanita ini keluar, usir dia keluar. Tuan. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Jarang sekali. Cheng Yizi begitu peduli pada seorang wanita. Selama aku bisa menguasai Wen Yu, itu berarti aku bisa mengendalikan Cheng Yizi. Akhirnya meninggalkan keluarga Chen. Tapi kenapa hatiku begitu sedih? Maafkan aku, Chen Yizi. Demi anakku. Aku tak punya pilihan lain. Ayo datanglah. Ayo. Cepat pergi kalian. Aku baru saja melapor ke polisi. Berani-beraninya lapor polisi. Aku bisa bunuh kamu. Cukup menakut-nakuti saja. Begitu mobilku tiba, kalian segera pergi. Han Yu, naik ke mobil. Malam ini, sementara kamu harus bertahan di sini dulu. Terima kasih. Aku pergi ambil air. Kamu baik-baik saja. Apa rencana selanjutnya? Kamu benar-benar berniat meninggalkan Cheng Jia. Bagaimanapun, kita pasti akan pergi. Aku lihat kamu tidak enak badan hari ini. Aku pergi dulu. Kamu istirahat lebih awal. Tidak tahu kenapa. Saat ini sangat merindukannya. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi sementara. Maaf. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi sementara. Maaf, nomor yang Anda hubungi telah mati. Coba matikan dan periksa lokasinya. Di mana cap api itu? Serahkan, jangan paksa aku untuk bertindak. Wen Yun hanyalah alat pemanas tempat tidur. Tak kusangka kau benar-benar kembali untuknya. Orang ini. Chang Yize, sudah bertahun-tahun kita bertarung. Akhirnya kau punya titik lemah. Suruh perawat menjaganya 24 jam. Jangan biarkan orang yang tidak terkait masuk. Tuan, apakah Anda ingin istirahat sejenak? Kenapa kamu di sini? Lalu, kamu berharap siapa? Apa melihatku membuatmu tidak senang? Itu bukan maksudku. Wen Yun, apakah kamu benar-benar berniat meninggalkanku? Aku sudah hamil dengan anak orang lain. Aku tidak peduli. Kita bisa memulai lagi. Aku mohon, biarkan aku pergi. Kamu tidak berhak menghentikan pernikahan ini. Selama belum bercerai, kamu akan selalu menjadi milikku.
Kenapa bawa wanita itu lagi? Apa kamu mau bikin aku marah? Kakak dengar kamu hamil. Tadi malam kamu tidak pulang semalaman. Anaknya tidak apa-apa kan? Orang yang sudah diusir oleh keluarga Chen. Kenapa kamu masih peduli padanya? Siapa yang mau peduli padamu? Aku yang memanggilnya. Menurutku Sisi sudah cukup baik. Nanti biar dia yang merawatmu. Kalau kamu merasa oke, kamu bisa menjadikannya sebagai istri kedua. Lagi pula kamu memang dikirim untuk menemani pria Cheng. Ganti nama keluarga jadi Cheng saja. Kakek, lihat. Satu sisi, kakek juga kejam. Bagaimana mungkin aku hamil? Pasti itu, tidak salah lagi. Sekarang satu-satunya pilihan adalah menjebak Chen Yize. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebelumnya aku pernah satu malam dengan Yize di Moonlight Bar. Tak disangka sekali saja langsung hamil. Ternyata begitu. Itu bagus sekali. Bukankah kamu bilang tidak hamil? Kamu harus tahu apa akibatnya berbohong. Sebelum aku berbohong, aku juga tidak tahu. Sekarang baru sadar seperti ini. Kebetulan aku bisa membawa Sisi tinggal di sini. Menurutku itu tidak perlu. Kakak Qi, tunggu aku. Wen Ying tidak berkelakuan baik. Anak haramnya tidak bisa dibiarkan. Apa yang kau lakukan? Baru saja kau bilang ingin memulai kembali denganku. Sekarang kau malah punya anak dengan Li Sisi. Penipu. Anak Li Sisi itu tidak sengaja. Dengarkan penjelasanku. Aku tidak mau dengar. Lalu bagaimana caranya agar kau percaya padaku? Jika anakku lahir dengan selamat, aku akan percaya. Baik, aku janji padamu. Aku akan menyelesaikan masalah dengan Li Sisi. Nanti bawa Wen Yu ke sini. Paksa dia untuk melakukan aborsi. Baik, Tuan Muda. Tolong ikut kami. Kau mau bawa aku kemana? Tentu saja untuk menggugurkan anak harammu. Ayo pergi. Jangan sentuh aku, ayo pergi. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tuan Muda. Nona Wen dibawa ke rumah sakit oleh kepala pelayan. Di rumah sakit, kepala pelayan akan mengurus untuk menggugurkan anak itu. Bagus juga, dengan begitu Tuan Besar tidak marah lagi. Mungkin nanti Tuan Besar akan memaafkan Nona Wen. Diam kamu. Aku juga ingin mengerti. Tahan dulu. Aku juga tidak ingin menjelaskan. Aku telah melewati dunia. Lewat malam yang gelap. Kerumunan yang remang-remang. Operasi 3 kurang sudah dimulai. Anak di dalam perutnya seharusnya aku yang memutuskan apakah akan. 3 kurang ini perintah dari tua. Melampaui batas.
Aku datang menemani. Satu malam yang tidak perlu menyebar. Kemudian aku melampaui batas. Jangan sentuh aku, kita bercerai saja. Aku mau bercerai, kamu. Kamu sekarang tidak tenang. Tidak cocok membahas topik ini. Aku sekarang sangat tenang. Lagi pula, di keluarga kami tidak hanya ada aku seorang putri. Ada yang lebih cocok untukmu. Wen Yu. Kamu menganggap aku Cheng Yizi ini seperti apa? Apakah hanya sembarang memberiku seorang wanita? Aku harus menerima semuanya, kan? Pernahkah kamu memikirkan apa aku mau atau tidak? Lalu, pernahkah kamu memikirkan, apa aku mau anak ini atau tidak? Kamu ingin anak, kan? Tunggu sampai tubuhmu pulih. Kita bisa punya anak lagi. Jadi, anak itu bagi kalian hanya barang, ya? Kalau mau, ambil saja. Kalau mau buang, buang saja. Sekarang juga pergi dari sini. Aku tidak mau melihatmu lagi. Istirahatlah yang baik. Masalah anak kita bicarakan nanti. Ayo. Kamu tadi sudah bekerja sama dengan baik. Anaknya sudah selamat. Terima kasih sudah membantuku. Kenapa kamu membantuku? Kamu adalah gadis yang baik. Keluarga Cheng bukan tempat yang cocok untukmu. Jika kamu ingin pergi, aku bisa membantumu kapan saja. Aku akan membalas kebaikanmu di kemudian hari. Tidak perlu, anggap saja ini sebagai kompensasi dari keluarga Cheng untukmu. Bagaimana keadaanmu di rumah sakit? Sebaiknya kamu segera menandatangani perjanjian perceraian itu. Mempertahankan posisi ini dengan tebal muka, buat apa? Bukan aku yang tidak ingin bercerai. Chen Yizi yang tidak setuju. Tidak mungkin. Kalau dia setuju untuk bercerai, masihkah aku bisa menolak? Tanda tangani saja, aku yang menyuruhmu datang. Berarti kau cukup tahu diri. Setelah kalian bercerai, aku akan mengantarmu pergi. Jadi sebaiknya kau tidak usah bermain-main. Siapa yang memberi keberanianmu untuk mencari Wen Yu? Sombong sekali. Berikan padaku. Bangunkan Shishi. Kamu harus bercerai dengan wanita itu. Nikahi Sisi. Kamu harus memberi nama pada anak di perut Sisi. Aku tidak memaksanya. Dia sendiri yang menandatanganinya. Begitu ingin bercerai. Karena dia sudah setuju untuk bercerai. Kamu tanda tangan saja. Aku tidak akan bercerai, ini konyol. Dia sudah mempermalukanmu seperti ini. Tapi kamu masih tidak mau bercerai. Aku tidak akan, istriku hanya Wen Yun. Tapi kalau kamu tidak bercerai dengan kakak, bagaimana dengan anak di dalam perutku? Ayo pergi, Ahyu. Baik, Ahyu. Kamu benar-benar sudah memikirkannya. Saudara ketiga belum menandatangani surat cerai. Itu artinya dia masih memikirkanmu. Perasaannya tidak bisa aku terima. Ayo pergi. Maaf, Bu. Aku terlambat. Kali ini aku pasti akan membawamu pergi. Kita akan meninggalkan tempat terkutuk ini bersama-sama. Wah, kakak datang untuk melihat ibumu. Apa yang kau lakukan di sini? Kamu bahkan tak bisa menunggu sebentar. Begitu terburu-buru untuk masuk ke keluarga Chen. Menurutku, yang seharusnya terburu-buru itu kamu. Chen Yize sedang mencarimu kemana-mana. Kalau dia tahu ibumu ada di sini, dia pasti akan mengancammu. Dia akan menggugurkan anak di perutmu, lalu tetap di sisimu dan menyiksamu perlahan-lahan. Membuatmu hidup lebih buruk daripada mati. Kalian ibu dan anak jalang ini memang pantas masuk neraka. Diam dan keluar.
Lepaskan bajuku, bisa bayar kalau rusak. Li Sisi, cepat pergi dari sini. Aku dan ibuku tidak butuh kamu untuk peduli. Lalu kapan kamu pergi? Aku pergi, aku akan pergi sekarang juga. Aku tak mau bertemu Chen Yize lagi seumur hidup. Termasuk dirimu, barang kotor. Bu, kamu sudah bangun. Aku akan membawamu pergi. Ibu. Ayun, maafkan ibu. Ibu tidak pernah sakit. Semuanya pura-pura. Ibu pikir terlalu lemah. Juga tidak berani melawan ayahmu. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi kamu. Ibu, jangan katakan hal-hal seperti itu sekarang. Hari ini aku akan membawamu pergi. Bagaimana? Cepat buka pintunya, ibu. Tadi ibu mendengar kata-kata tante, kan? Ibu tidak akan pernah merepotkanmu lagi mulai sekarang. Ibu, jangan marah. Aku mohon padamu. Cepat buka pintunya. Ma, jangan tinggalkan aku. Ma, Ma, apa yang kau lakukan? Ma, kembalilah. Ma pergi. Ma, kembalilah. Ma, Ibumu meninggal dengan tenangnya. Hanyu. Bu. Dokter, cepat panggilkan dokter. Seseorang, tolong panggilkan dokter, Bu. Cepat, dokter. Bu, bantu aku. Ah. 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 Maaf. Kamu tahu ibuku adalah kelemahanku. Kenapa kamu lakukan ini di dekatku? Kenapa kamu memaksanya hingga mati? Semua orang sudah datang. Ambil semuanya. Ayo. Apa yang harus kulakukan? Baru kau bisa memaafkanku. Kalau aku bilang aku ingin Li Sisi dan anaknya mati. Ibuku melompat karena mendengar kata-kata Li Sisi. Mereka harus membayar dengan darah. Ayo, tenanglah. Aku akan mengutus orang untuk menyelidiki masalah ibu. Pasti akan memberimu penjelasan. Ibu juga tidak ingin kamu melakukan hal bodoh. Jangan lindungi dia lagi. Benar juga. Sekarang dia adalah calon istrimu. Bagaimanapun juga. Biar ibu dimakamkan dengan tenang dulu, oke? Mulai sekarang, aku tidak punya ibu lagi. Tuan Cheng sudah bilang dari dulu. Pilih hari baik. Agar kamu bisa menikah. Sekarang kamu harus bersabar dulu. Aku hanya ingin mereka cepat pergi saja. Tidak menyangka dia benar-benar lompat dari gedung. Masih belum tahu. Bagaimana Chen Yizi akan menghibur si Jalang Weiyun.
Sungguh sial, tui tui tui. Apa yang kamu bilang sial atau tidak sial? Dia mati dengan bersih. Keberuntungan besar kamu akan datang nanti. Halo. Nanti saat Wen Yun keluar, kalian semua lakukan dengan bersih. Jangan sampai Chen Yize tahu. Zize, aku tidak suka ini. Ayo pergi. Kamu pergi dari sini. Di sini tidak ada yang menyambutmu. Aduh, menantu. Kamu jangan mendorongnya. Dia itu. Di perutnya ada anak kandungmu. Menantu. Dengar baik-baik. Seumur hidupku, hanya Wen Yun yang menjadi istriku. Tuan muda, ada masalah. Nyonya sepertinya hilang. Cepat cari dia. Segera tutup semua pintu keluar. Tampilkan rekaman CCTV. Meski harus menggali tanah sampai 3 meter, temukan dia untukku. Cheng jangan bilang di mana kamu sembunyikan dia. HMPH. Mantanku menghilang. Kamu mau minta orang padaku? Cheng jangan. Jangan kira aku tidak tahu trik-trik kalian. Sebaiknya sebelum aku mengungkit masalah lama, baiknya kamu bersikaplah. Lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Kamu juga mengalami hari seperti ini. HMPH. Baiklah. Aku tidak akan memperdebatkan ini denganmu. Bukan karena aku takut, tapi aku merasa kasihan padamu. Kita lihat saja nanti. Akan ada saatnya kamu menangis. Tuan muda, sudah ditemukan. Rekaman CCTV di gerbang tol Jalan Tol Nanshan. Menangkap sisi wajahnya. Baru saja dia masuk ke jalan tol. Cepat siapkan mobil, berangkat. Ayo. Cepat pergi. Bahaya, bahaya. Ayo. Benarkah itu kamu? Ayo. Chen Yize. Kenapa kamu harus berpura-pura jadi orang yang begitu setia? Bukankah kamu dan Li Sisi bahkan sudah punya anak? Tuan muda, kamu baik-baik saja kan? Periksa. Wanita itu. Ya. Menghindar terus-menerus. Tidak menyelesaikan masalah. Tindakanmu barusan. Seperti rusa yang melarikan diri. Jangan lupakan. Laki-laki itu ibarat serigala. Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja untukmu. Apakah kamu benar-benar sudah siap? Sampai kapan kamu akan lari? Bagaimanapun, cepat atau lambat kamu harus bertemu. Aku bisa membantumu. Kalau bukan karena kamu menyelamatkanku dulu. Aku dan Xiao Shan sudah tidak ada di dunia ini lagi. Kau sudah membantuku terlalu banyak. Kali ini aku ingin melakukannya sendiri. Mungkin, kau sudah memikirkan bagaimana membalas dendam pada ibu tirimu dan adikmu. Tapi apakah kau sudah memikirkan? Jika Shen Yize menemukanmu, apa yang akan kau lakukan? Lagi pula, terakhir kali kamu minta aku menyelidiki tentang Bar Yuse. Kamu tahu betul bahwa anak itu milik Chen Yize. Jika dia tahu kebenarannya, bagaimana kamu akan menghadapinya? Anak itu milikku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan dia. Lupakan masa lalu. Aku akan memberimu kehidupan baru. Bukankah baik untuk memulai kembali bersama anak? Tapi selama bertahun-tahun ini, yang membuatku bertahan hanyalah kebencian. Aku telah melewati dunia. Sejak istri Anda meninggal, kondisi kesehatan Anda semakin memburuk.
Anda tidak bisa terus seperti ini. Aku berjalan melewati kerumunan yang ramai. Kamu sedang berterima kasih kepada dokter ya. Data wanita di sisi kembang api itu sudah ditemukan. Terungkap bahwa dia adalah desainer terkenal Gu Hui. Kabarnya dia memiliki hubungan dekat dengan kepala keluarga He. Bahkan ada rumor bahwa mereka memiliki anak. Ini adalah fotonya di acara lelang. 1. Pasti dia. Tuan muda, hentikan pendarahan dulu. Nona Fu, ternyata lebih baik bertemu langsung daripada mendengar kabar. Apa Anda tertarik dengan perusahaan kami? Gajinya sangat menggiurkan. Siapa yang berani merebut orangku? Maaf, saya pamit sebentar. Lepaskan saya. Kali ini kamu yang mengambil inisiatif. Aku mencarimu selama 5 tahun. Bertindak seperti ini selama 5 tahun, tidakkah kamu lelah? Bertindak seperti ini selama itu, tidakkah kamu lelah? Tuan, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tolong jangan mengganggu lagi. Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri dariku lagi. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya jika memukulku? 5 tahun tidak bertemu. Kamu menjadi lebih berani. Lepaskan aku. Bagaimana jika aku bilang tidak? Mesum. Akui saja. Wen Yu, reaksimu tidak bisa menipu orang. Ciuman atau tidak bisa ganti napas kamu. Tuan Shen, saya memperingatkan Anda. Apa yang baru saja Anda lakukan? Sudah mengganggu saya. Tunggu saja surat dari pengacara. Baik, saya akan menunggu. Karena fakta kejahatannya sudah terbukti. Kalau begitu, aku merasa tenang. Aku akan memberitahumu sekali lagi. Aku tidak bisa memanggilnya kembali. Dia bukan orang yang kau maksud. Tuan muda, apakah mungkin dia bukan miliknya? Meskipun mirip, tapi kepribadiannya sangat berbeda. Terus selidiki dari dulu sampai sekarang. Terutama 5 tahun lalu. Jika benar itu dia. Bahkan jika dia memalsukan identitas, pasti akan ditemukan celah. Ah, es krimku jangan menangis. Di mana ayahmu? Dia tidak mau lagi bersama kita. Aku benci dia. Orang seperti ini memang tidak pantas jadi ayahmu. Lalu ibumu bagaimana? Gunung kecil. Ibu. Dia adalah anakmu. Ibu, paman ini terlihat sangat ramah. Apakah aku pernah bertemu dengannya? Tolong jangan coba-coba mendekatiku lagi. Anakku. Dia memberiku perasaan seperti giok yang lembut. Tapi jelas giok yang lembut tidak bisa dihasilkan lagi. Anak itu benar-benar mirip denganmu. Apakah mungkin orang di bar Moonlight saat itu adalah dia? Periksa siapa yang melakukan aborsi untuknya saat itu. Apakah dia benar-benar melakukannya atau tidak? Saya mau bertemu bos kalian. Tanpa janji temu. Kamu tidak bisa bertemu bos kami. Bos kalian yang mengundangku. Di mana Xiao Junhan? Siapa lagi perempuan murahan yang berani datang kemari? Masih dengan beraninya mengaku kalau itu undangan Yize. Bohong saja tak bisa cari alasan yang lebih masuk akal. Wenyi, itu benar-benar kamu. Menurutmu iya atau tidak? Hanya seorang wanita operasi plastik saja. Berlaga apaan? Hanya seorang yang sudah mati. Kalian semua dioperasi jadi mirip dengannya. Tidak takut sial, ya? Minggir. Menghalangi jalanku. Kenapa wanita sekarang begitu suka pamer? Tidak mampu beli yang asli, ya sudah. Malah beli barang palsu. Menurutku, kalungmu itu yang palsu. Mana mungkin barangku palsu?
Ini dirancang oleh desainer terkenal. Bubu langsung. Desain ini hanya ada satu di dunia. Ternyata barang palsu cocok dengan barang palsu, benar-benar serasi. Tapi kenapa aku dengar? Kalau kalung rancangan desainer ini belum dijual? Apa yang kamu omong kosongkan di sini? Setelah ketahuan, kamu langsung berbohong. Kalau aku beritahu kamu bahwa aku adalah perancang kalung ini. Tidak kembali ya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Walaupun kamu benar-benar tidak kembali. Hanya sebuah kalung saja. Tidak peduli sama sekali. Jadi tolong beli barang asli lebih sering ke depannya. Kurangi beli barang KW ya. Celaka, mata anjingmu. Aku adalah calon nyonya muda keluarga Chen. Apa yang tidak bisa kumiliki? Justru kalian ini, masing-masing adalah rubah kecil. Seharian menggoda suamiku. Calon nyonya muda. Itu berarti belum sekarang. Cepat keluarkan dia dariku. Jangan sembarang orang kau masukkan ke sini lagi. Kalau tidak, kalian semua akan aku pecat. Cukup sudah. Wen Yu. Isi sama sekali bukan Wen Yu. Kakak perempuan wanita itu sudah lama meninggal. Tuan Qiu, kurasa kita tidak perlu bekerja sama lagi. Tunggu sebentar. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kamu bicara denganku. Tidak perlu. Karena calon istrimu begitu tidak menyukaiku. Bahkan mengatakan aku ini rubah jadi-jadian yang operasi plastik. Jika begini aku tetap bekerja di perusahaanmu. Bukankah itu membuatku terlihat semakin tidak tahu malu? Bagus kalau kamu tahu. Kamu diam. Aku dan dia tidak ada hubungan apapun. Jize. Bisa menandatangani kontrak dengan perusahaan kami. Menunjukkan bahwa aku punya jodoh dengan Nona Bu. Takdirnya adalah bekerja sama. Tuan Chen, jadi aku akan berbicara terus terang. Aku tahu. Banyak orang di luar sana bilang wajahku mirip dengan almarhumah istrimu. Aku tidak bisa mengontrol ini. Sebenarnya aku punya pacar. Dan juga anak. Siapa pacarmu? Itu bukan urusanmu. Kita tidak ada hubungan. Mulai sekarang. Kau lupa kalau kau punya tunangan. Dia tidak akan pernah bisa masuk ke rumah keluarga Cheng. Sedangkan kamu. Aku punya banyak waktu. Tutup mulutmu. Aku ingin melanjutkan apa yang belum selesai di lelang hari itu. Ayo lanjutkan. Chen Yize. Kamu punya tunangan dan anak. Jika kamu tahu diri, jangan mengganggu aku lagi. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Istriku hanya Wen Ying satu-satunya. Nama di akta pernikahan semuanya namamu. Dan anakku. Tuan Fu benar-benar seorang yang romantis. Tapi tunanganmu itu. Semua orang tahu. Rumor di luar. Aku tidak peduli dengan itu. Gerakan kecilnya saat dia marah ternyata sama seperti aku. Cindy, ayo makan bersama Mama. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, sangat merindukanmu. Apa ini? Apa ini? Semua ini untukmu. Bau ahwa. Aku tidak suka. Kalau kamu merasa kurang, besok aku akan beli lagi. Suka. Aku punya pacar. Jangan membuatku kesulitan. Kamu punya pacar. Kamu biarkan dia datang mencariku. Aku akan jelaskan untukmu. Tidak perlu. Siapa? Kalau kamu butuh uang, aku bisa transfer sekarang. Iya. Malam itu di Moonlight Bar, itu kamu kan?
Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kalau kamu tidak tahu, aku akan membantumu mengingat. Sekarang ingat. Aku tidak bisa ingat. Ada orang di luar. Chen Yize. Panggil aku suami, aku akan lebih suka. Kamu kenapa memperlakukan aku seperti ini? Karena aku suamimu. Kamu punya banyak wanita. Tanpa aku juga tidak masalah. Kenapa harus terus mengejarku? Cemburu ya? Selama bertahun-tahun aku tidak pernah menyentuhmu. Semuanya aku simpan untukmu. Letakkan tanganmu. Selama 5 tahun ini, aku rasa tulang-tulangmu juga terasa sakit. Selama 5 tahun ini, aku rasa tulang-tulangmu juga terasa sakit. Tak kusangka kamu kembali dan membawa seorang anak untukku. Itu anakku. Tidak ada hubungannya denganmu. Kalau dulu aku tidak menaburkan benih. Bisakah kamu melahirkan si kecil yang lucu? Sekarang kamu tidak membiarkanku mengakui anakku, baiklah. Malah memelihara pria liar. Jadi kamu ingin anakku memanggil orang lain ayah? Ya, itu urusanku. Tidak ada hubungannya denganmu. Begitu jelas. Sepertinya benar-benar sudah paham. Kamu tidak akan. Benar, aku memang bereaksi terhadapmu. Baik. Karena kamu sangat menginginkannya. Tapi jangan di sini. Mari pindah tempat. Berani ke hotelku? Aku yang pesan hotel. Aku masih sanggup bayar untuk kamar. Kalau kamu terus menggangguku, aku akan biarkan semua orang tahu sisi dirimu yang tersembunyi. Ayo. Aku tahu itu kamu. Chen Yizi sudah mengaku kalah. Harus segera membalas dendam. Liu Rong dan putrinya akan melarikan diri jauh bersama Xiao Shan. Aku sudah mengatur semuanya untukmu. Li Rong akan pergi ke rumah sakit ini malam ini. Dokternya adalah orangku. Kamu bisa tenang melakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Terima kasih atas segala yang kamu lakukan untukku. Aku akan menunggumu kembali padaku setelah membalas dendam. Dokter Zhao, belakangan ini tidurku kurang baik. Tolong periksa aku dulu. Minum sedikit air dulu. Sama seperti sebelumnya. Tutup matamu dan rileks. Ah, tolong. Ada hantu, ada hantu. Siapa itu? Bukan aku yang melakukannya. Bukan aku yang melakukannya. Kenapa kamu harus membunuh ibuku? Bukan aku, tidak ada hubungannya denganku. Dia yang melompat dari lantai sendiri. Kamu bohong. Ayahku bukan. Tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya memberitahunya dengan fakta. Zheng Ziyu membunuh ibumu dan membuatmu muncul untuk berjanji. Sebenarnya, dia yang menyelamatkan ibumu dari rumah sakit. Dia tidak pernah berpikir untuk menculik ibuku. Untuk mengancamku. Tidak, tidak. Aku juga tidak sengaja menjatuhkanmu. Aku hanya ingin kamu cepat pergi. Jangan merusak rencana baik kami. Aku mohon padamu. Ampuni aku. Aku tidak sengaja. Aku mohon padamu. Ampuni aku. Nona Gu, dia sudah pingsan. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Jika ingin menyiksa seseorang, kematian adalah jalan keluar terbaik. Hidup adalah siksaan terbesar. Ah, Xiao Bai. Xiao Bai, orang-orang datang. Tenangkan diri. Dia datang mencariku untuk menuntut balas, Xiao Bai. Ibu, tenangkan diri. Dia bukan hantu. Dia hanya mirip dengan wanita jahat Wen Yu. Jika tidak melakukan hal buruk, tidak perlu takut hantu mengetuk pintu. Ah. Ada hantu, ada hantu. Kamu pergi dari sini. Jangan bicara omong kosong di sini, hahaha. Sepertinya Tuan Chen kemarin malam disiksa seseorang.
Datang berobat ya? Yang sakit itu hati. Hanya kamu yang bisa menyembuhkannya. Kamu benar-benar sakit parah. Aku sudah begitu inisiatif. Kenapa dia sama sekali tidak merespons? Kalau ngomongin soal mengejar wanita, kamu harus membuat wanita merasa kasihan padamu. Kalau begitu, kesuksesanmu tidak jauh lagi. Bagaimana membuat mereka merasa kasihan? Kamu harus pura-pura malang. Kamu harus menunjukkan kelemahan. Lucu sekali, menyuruhku berpura-pura malang di depan seorang wanita. Aku seumur hidup tidak akan melakukan hal ini. Aduh, demamku semakin parah. Chen Sanshao cukup pandai berakting. Kamu kembali mau melakukan apa? Aku datang untuk memberimu hadiah besar. Rasanya bagaimana? Ini hadiah besar apa? Aku sudah tahu sejak lama. Waktu itu aku membantumu mengingat di kamar mandi. Ketika kita pertama kali bertemu. Aku sudah tahu apakah gadis di bar Moonlight itu kamu. Kenapa kamu masih menyimpannya? Sejak saat itu aku mulai mengejarmu. Mana ada waktu untuk memperhatikannya? Bagaimana kalau ganti hadiah? Misalnya beri aku ciuman. Kamu tidak akan bisa mengejarku. Kenapa? Kamu itu pria brengsek. Aku dengar kamu menipu mantan istrimu. Menyuruh orang untuk menggugurkan anaknya. Pria seperti itu, aku, Gu Hui, tidak akan setuju. Apa yang kamu bicarakan? Temukan pelayan yang mengirimnya untuk aborsi waktu itu. Lihat siapa yang berani menjebakku seperti ini. Itu anak dari Sisi. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. Wanita ini mengancam dengan anak orang lain. Aku tidak akan melepaskannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu menyakitiku. Li Sisi, rencanamu benar-benar sempurna. Kamu pikir tak ada yang tahu soal tipu muslihatmu? Apa? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. 5 tahun lalu di Moonlight Bar. Kamu yang menemukan liontin itu, kan? Kamu yang memberikannya padaku. Kamu bilang akan bertanggung jawab. Jadi kamu memberikan giok sebagai tanda. Tapi apa aku pernah bilang padamu? Giok itu tidak pernah aku berikan secara sukarela. Sudah terlalu lama. Aku tidak ingat lagi. Aktor hebat seperti kamu. Sayang sekali tidak menjadi aktor sungguhan. Sekarang juga bereskan barang-barangmu dan enyahlah dari Chengdu. Sudah 5 tahun. Kamu sama sekali tidak punya perasaan pada Tao Tao dan aku? Kamu masih berani menyebut Tao Tao? Tao Tao adalah anak kandungmu. Sekalipun kamu sangat membenciku, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia adalah anakmu. Katakan lagi sekali. Tao Tao adalah anakku. Dia adalah putramu. Pernahkah Anda melihat tes garis ayah? Wen Yulah yang menghabiskan malam bersamaku di Moonlight Bar 5 tahun lalu. Bukan kamu. Saya belum pernah menyentuhnya selama bertahun-tahun ini. Beraninya kamu mengatakan bahwa Tao Tao adalah anakku? Wanita jalang itu, Wen Yu. Dia kembali. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu tentang dia. Menipuku, membiarkanku membesarkan anakmu selama 5 tahun. Sekarang melihatmu saja membuatku muak. Pergi. Woyu, kau bajingan. Kenapa kamu harus kembali? Kenapa kamu merebut dariku? Bagaimana makanannya? Lain kali datang lagi, sebut namaku. Gratis. Restoran ini baru saja saya beli. Maaf ya. Lain kali datang ke rumahku, saya masak untukmu. Jadi tidak akan ada yang mengganggu. Baiklah. Sudah pintar sekarang. Sekarang sudah bisa masak untuk pria liar di rumah. Kamu sudah kenyang? Kami hampir selesai makan. Bagaimana kalau kita pergi? Oke, dadah. Hati-hati. Baru saja tidak berdiri dengan stabil. Tangan mau taruh di mana? Bukan urusanmu. Dia istriku. Menurutmu, ini ada urusan denganku atau tidak? Siapa istrimu? Mau apa kamu? Kalian jangan bertengkar. Semua berhenti. Chen Yize. Kamu minum alkohol berapa banyak? Aku tidak minum alkohol. Aku seorang tunawisma. Aku seorang tunawisma yang mengembara.
Jangan bilang begitu padaku. Kalau kamu tunawisma, semua properti atas namamu hanya hiasan. Aku benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Kamu mau menampungku? Aku sekarang punya pacar. Kamu keberatan kalau ada satu lagi? Aku tidak perlu status. Tuan muda ketiga dari keluarga Chen. Ternyata ingin jadi orang ketiga. Asalkan bisa bersamamu. Jadi selingkuhan pun aku rela. Kamu ngapain? Lepaskan aku Lepaskan aku Chen Yige, kamu gila. Datang ke sini. Dengan mabuk macam apa ini? Aku tidak gila, kamu adalah istriku. Aku berhak melakukan apapun padamu. Sah. Kalian sudah bercerai 5 tahun lalu. Tapi aku belum menangis. Kamu memperhatikan? Tidak tahu. Ponselnya? Saya juga tidak tahu di mana ponselnya. Kalau begitu malam ini tidur di sofa. Aku mau tidur bersamamu. Kalau tidak tidur di sofa, ya pergi saja. Kenapa aku di sini? Pak Chen sudah lupa. Tadi malam kamu bersikeras. Ingin menjadi selingkuhanku. Maaf, tadi malam aku melakukan hal yang memalukan. Sayang, aku mau minum air. Siapa yang kau panggil sayang? Aiwei. Siapa yang mengizinkanmu tidur? Ini baju siapa? Ini baju siapa? Tentu saja baju pacarku. Kamu memberikan pakaian pacarmu untuk aku pakai. Wen Yue, kamu menghina aku. Kenapa merasa bersalah? Kenapa aku harus merasa bersalah? Aku tidak memberikan pakaian Hiki Sheng untukmu. Kalau bukan itu, pakai apa? Mau pakaian wanita? Kamu bisa belikan aku yang baru. Aku tidak mau memakai baju yang sudah dipakai pria lain. Terutama Hiki Sheng. Tuan Chen, di sini tidak ada tempat untukmu. Tolong jangan ganggu aku lagi di masa depan. Kamu tinggal bersama Hiki Sheng. Sekarang kamu bertanya begitu. Aku bisa menganggapmu sedang cemburu. Tentu saja, kamu istriku. Itu sudah berlalu. Sekarang Hiki Sheng adalah pacarku. Aku juga tidak akan memberi kesempatan padamu untuk jadi orang ketiga. Lupakan saja. Aku benar-benar mencintaimu. Kembalilah. Kembali padaku. Semua sudah berlalu. Sekarang akhirnya kamu tidak menyembunyikan identitasmu lagi. Pernikahan kita sejak awal memang hanya untuk kepentingan bersama. Jadi, kenapa kamu masih saja tidak bisa melepaskannya? Aku tidak peduli, bagaimanapun juga kamu milikku. Dulu milikku, sekarang juga. Dan di masa depan, lebih lagi. Bagaimanapun juga kamu milikku. Dulu milikku, sekarang juga. Di masa depan, lebih lagi. Tidak ada masa depan. Tuan muda telah menyelidiki. Orang yang sebelumnya menyebabkan Nyonya keguguran adalah pengurus rumah. Orang yang memerintahkannya seharusnya adalah Chen Jianan. Apa yang kamu katakan? Chen Jianan. Setelah Nyonya kembali, dia masih sering berhubungan dengannya. Saya kira ada bahaya. Seorang wanita cantik sendirian. Kenapa kamu? Kamu mengenaliku. Kamu memang benar-benar Wen Yun. Tidak mungkin aku, kan? Bagaimanapun, kita pernah memiliki hubungan. Kamu begitu mesra dengan si Chen itu. Aku sedih begitu lama.
Sebenarnya kamu mau apa? Aku hanya ingin bernostalgia denganmu. Bagaimanapun, sekarang kamu adalah istri ketiga keluarga Chen. Sementara aku kehilangan segalanya karena Chen Yize. Menurutmu, bagaimana aku harus menghitung hutang ini padamu? Gila. Jangan coba-coba menggertakku. Aku sudah lama berjaga-jaga terhadapmu dan Li Sisi. Aku menyembunyikan anak itu dengan sangat baik. Apakah kamu tidak tahu? 1000 penjagaan sekalipun. Susah menjaga dari pengkhianat dalam keluarga. Kalau bukan karena Chen Jianan yang memberitahu aku mungkin tidak akan secepat ini tahu. Mami. Mama Xiao Shan. Kalau ada yang mau dikatakan, sampaikan saja padaku. Anak tidak bersalah. Anak sama sekali tidak. Bagaimanapun, dia adalah anak Chen Yize. Kalau nanti dia tahu anaknya sudah tidak ada, pasti akan sangat seru. Hahaha, memikirkan ini. Seluruh tubuhku bergetar. Sangat bersemangat. Berani sekali. Kenapa anak ini sekarang ada di tanganku? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kalau kamu paham, datanglah seorang diri dengan uang ke gudang. Jangan beritahu siapapun, termasuk Chen Yize. Dan jangan lapor ke polisi. Kalau tidak, aku akan memotong anak itu dan mengirimkannya kepadamu. Aku sudah gila sejak lama. Kalian yang membuatku gila. Ikuti apa yang aku katakan. Ayo. Apakah Anda di rumah, Nyonya? Sudah 2 hari, tapi belum menemukan Nona Meng. Hari ini kita akan melepaskanmu. Itu Wang Kairan. Wang Kairan yang menculik Xiao Shan. Bagaimana ini, Xiao Shan? Semoga tidak ada apa-apa. Jangan takut. Aku di sini, jangan takut. Tak disangka itu Wang Kairan. Segera kendalikan Li Sisi. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan dia. Ini salahku. Aku yang tidak melindungi anak kita dengan baik. Tidak ada apa-apa. Dulu aku kehilangan kesempatan untuk melindungi kalian. Kali ini, aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Kita harus menemukan Xiao Shan. Aku pasti akan menghancurkan Wang Kairan. Di mana anakku? Katakan padaku untuk melepaskan aku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Temukan Xiao Shan dulu. Wang Kairan. Bodoh sekali kamu. Bagaimana aku bisa buta dan memilihmu? Kalau bukan karena dukunganmu yang tidak mencukupi, akan muncul situasi seperti ini? Kamu berbohong, aku tidak. Ternyata kamu. Paman. Aku tidak. Semua dia yang berbohong. Jika terlibat dalam penculikan, bagaimana mungkin menunggu kalian untuk menyalahkan aku? Aku tidak, Kak. Bohong. Siwan. Dia terus menggoda aku sejak pertama mendekatiku. Kalau tidak, mana mungkin aku tertarik pada anak seorang selingkuhan. Dia bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutmu. Aku merasa kasihan padamu. Masih ada rasa malu tidak? Jelas-jelas kamu yang serakah akan kemewahan. Selalu ditanggung oleh kakakku. Benar-benar mengira dirinya sebagai anak orang kaya kedua. Kamu itu cuma pria Phoenix. Aku pria Phoenix. Kamu dulu yang mendesakku untuk tidur denganmu. Dan bahkan memberiku seorang anak. Menyalahkan Chen Yize. Kalau soal murah hati, siapa yang bisa lebih murah hati darimu? Kalian jangan bicara lagi. Di mana anakku sebenarnya? Ini kesempatan terakhirmu. Jangan mendekat, aku sarankan jangan mendekat. Kalau tidak, anakmu akan mati lebih dulu dari aku. Hei, bilang atau tidak, aku bilang. Chen Jiangnan.
Kenapa bisa Cenjianan? Waktu itu dia bahkan membantu saya menjaga anak ini. Makanya saya percaya. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Apa yang akan dia lakukan pada Xiao Shan? Jangan khawatir. Selama dia belum mencapai tujuannya, dia pasti tidak akan menyakiti anak kita. Apa yang ingin kamu lakukan dengan pria ini? Keduanya. Siapkan masuk. Chen Jianan. Kemana kamu sembunyikan anakku? Anak itu ada di sini. Tapi aku sarankan kalian jangan bertindak sembarangan. Karena ada bahan peledak di sini. Kalau tidak percaya, kalian bisa coba. Suruh mereka pergi lebih jauh. Chen Jianan, kamu sudah gila. Kenapa kamu melakukan ini? Nyawa anak itu awalnya aku yang beri. Jadi, apa yang aku lakukan sekarang? Bisa dianggap lunas. Chen Jianan, kamu mau berhenti. Orang yang mengambilnya adalah aku. Tidak ada hubungannya dengan anak itu. Yang aku benci adalah kamu. Nyawamu. Aku pasti akan mengambilnya. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, ayo pergi. Tidak perlu berurusan dengannya. Fumizuki, berhenti di situ. Namaku Bui. Mantan istrimu sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Berhentilah membohongi dirimu sendiri. Apa? Benarkah kau ingin aku menunjukkan tes DNA di depanmu? Apakah kau punya hak untuk melakukan tes DNA? 5 tahun yang lalu. Siapa yang membawa mantan istrimu ke rumah sakit untuk aborsi? Maaf. 5 tahun lalu yang membawamu ke rumah sakit untuk aborsi adalah kakek. Ada bedanya? Kamu tetap tidak bisa melindunginya. Tolong jangan ganggu aku lagi di masa depan. Jadi kamu mau bersama pria ini? Iya. Dia pacarku. Segera dia akan jadi suamiku. Aku juga punya hak asuh anak. Kamu tidak punya hak membawa anakku untuk mencari orang lain. Dan memanggilnya ayah. Aku tidak akan menyerah. Kamu dan anak itu hanya milikku. Kuo Hui, jangan takut. Ada aku di sini. Tidak ada yang bisa merebut hak asuh anak, ayo pergi. Namun sebelum kamu mati, aku butuh kamu membantu aku menandatangani 2 dokumen. Ternyata ini yang kamu inginkan. Benar, pewaris keluarga Cheng haruslah aku. Tapi aku bisa meninggalkan sedikit uang untuk Wenyun. Bagaimanapun juga, dia seorang janda dengan anak yatim. Kasihan sekali. Baik. Aku tanda tangan. Sekarang saatnya membuat pilihan. Anak atau Wenyu, kamu hanya bisa memilih satu. Tidak perlu memilih. Anak. Chen Yize. Waktumu tidak banyak lagi. Aku hanya memberimu 3 detik. Hahaha. 1, 2. Anak. Lepaskan mereka. Aku ikut denganmu. Jangan. Aku telah melewati 4 musim. Bukankah kamu berjanji padaku untuk mendekatiku lagi? Aku tidak mau kamu mendekatiku lagi.
Asalkan kamu bangun. Kita akan bersama seperti dulu lagi. Dan juga Xiao Shan. Xiao Shan juga menunggumu. Cepatlah bangun. Aku mohon padamu. Aku belum mati. Kau menangis dengan begitu hebat. Kau sudah bangun. Apa yang baru saja kau katakan? Kau tidak mendengarnya. Apa, jadi kau ingin bersamaku, Qi Sheng? Dia adalah temanku yang terbaik. Juga bapak angkat Xiao Shan. Ternyata tebakan saya tidak salah. Masih ada saya di matamu.